Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Cahyo Adi dari Fakultas Teknik Industri dari Universitas Adiagama. Saya ada tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Agung, untuk membuatkan video mempresentasikan materi untuk pengantar teknik industri. Nah, kita langsung masuk saja ke materinya. Adapun tujuan dari pembelajaran materi kali ini adalah yang satu, kita memahami sistem perancangan dan analisis kerja. Terus yang kedua, kita menjelaskan pengujian data. Terus yang ketiga, menguraikan proses pengukuran data. Untuk petunjuk pembelajaran dalam mempelajari materi ini ada beberapa yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, memahami konsep dan teoritis dalam teknik industri. Terus yang kedua, kerjakanlah latihan-latihan soal. Apabila dalam latihan menggambar menemui kesulitan, pelajari kembali materi yang terkait atau bacalah referensi lain yang berhubungan dengan materi ini dengan membaca referensi lain. Anda juga akan mendapatkan pengetahuan tambahan apabila Anda masih mempunyai kesulitan yang tidak dapat Anda pecahkan. Catatlah, kemudian tanyakan kepada dosen pada saat kegiatan tatap muka. Untuk uraian materi yang pertama itu perancangan dan analisis kerja. Teknik sistematis dalam merancang dan perbaikan metode kerja disebut method engineering. Adapun tujuannya, yaitu yang pertama, tujuan dari method engineering adalah melakukan perbaikan metode kerja di setiap bagian untuk meningkatkan produktivitas kerja. Terus yang kedua, tujuan lain yang cukup realistis pada era sekarang adalah meningkatkan fleksibilitas sistem kerja, mampu beradaptasi dengan pasar, dan mempunyai kemampuan berkembang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Terus yang ketiga, faktor teknologi menjadi faktor yang cukup berperan. Method engineering menyangkut dua hal, yaitu method study atau studi metode dan work measurement atau pengukuran kerja. Pada tahap awal dari method engineering adalah menentukan estimasi waktu yang akan dikerjakan oleh pekerja dalam menjalankan tugas pada sebuah stasiun kerja. Yang kedua, tujuan studi metode kerja. Studi metode kerja adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis dan memperbaiki cara pelaksanaan suatu pekerjaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses kerja berlangsung dengan efisien, aman, dan hemat sumber daya. Berikut adalah penjabaran lebih detail mengenai tujuan dan langkah-langkah studi metode kerja. Yang pertama, perbaikan proses, prosedur, dan tata cara pelaksanaan. Yaitu kita menganalisis setiap langkah yang terlibat dalam penyelesaian suatu pekerjaan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Terus yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah yang tidak diperlukan atau dapat disederhanakan untuk mempercepat proses dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Terus masuk yang kedua, itu perbaikan dan penghematan penggunaan material, tenaga mesin, dan fasilitas kerja, yaitu mengoptimalkan penggunaan bahan baku agar tidak terjadi pemborosan, memastikan bahwa mesin dan peralatan digunakan sesuai kapasitas dan cara yang paling efisien. Terus yang ketiga, menganalisis alur kerja untuk meminimalisasi waktu henti atau downtime mesin. Terus yang masuk ke yang ketiga, itu pendayagunaan usaha manusia,
dan pengurangan keletihan. Itu mencari cara untuk mengurangi beban kerja fisik pada karyawan melalui penggunaan alat bantu atau teknik kerja yang lebih baik, menghasilkan metode kerja yang ergonomis untuk menghindari cedera akibat kebiasaan kerja yang buruk. Langkah dalam studi metode kerja ada beberapa. Yang pertama, identifikasi operasi kerja yang harus diamati, yaitu menentukan area atau proses kerja yang ingin dianalisis, misalnya proses produksi, distribusi, atau pelayanan pelanggan. Terus yang kedua, fokus pada aspek-aspek kritis yang berpotensi memberikan imbas signifikan terhadap produktivitas dan efisiensi. Langkah selanjutnya adalah dokumentasikan langkah, prosedur, dan tata cara kerja yang ada. Itu meliputi buat catatan rinci tentang setiap langkah di dalam proses kerja. Ini bisa dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dengan pekerja, dan pengumpulan dokumen kerja. Buat sistematis urutan langkah kerja dalam bentuk yang mudah dibaca, setiap flowchart atau diagram proses untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai urutan operasi. Langkah selanjutnya adalah usulkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien, yaitu setelah memahami proses yang ada, lakukan brainstorming untuk mencari alternatif metode kerja yang lebih baik. Terus menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi dari metode yang ada dengan usulan baru. Terus juga simulasikan atau lakukan uji coba metode baru di lapangan secara terbatas sebelum diterapkan secara penuh. Kita masuk ke pendekatan tradisional yang sering digunakan untuk menganalisis metode kerja adalah peta-peta kerja. Nah, di sini peta kerja itu merupakan suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas. Dengan peta-peta ini kita bisa melihat semua langkah atau kejadian yang dialami oleh suatu benda kerja dari mulai masuk proses sampai menjadi produk. Kemudian menggambarkan semua langkah yang dialami. Terus yang kedua, simbol-simbol yang digunakan pada peta-peta kerja antara lain operation process chart atau peta proses operasi telah digunakan sejak lama untuk menampilkan operasi, inspeksi, dan urutan-urutan kerja yang memproduksi produk. Nah, di sini udah ada 5 simbol serta pengertiannya. Yang pertama ada simbol tanda panah atau transportasi. Terus yang kedua segitiga, ini melambangkan penyimpanan. Terus yang ketiga ada simbol persegi atau dapat diartikan dan pemeriksaan. Terus yang keempat ada operasi, dilambangkan dengan simbol lingkaran. Terus yang kelima ada setengah lingkaran, ini menandakan bahwa penundaan. Masuk ke kegunaan dari peta proses operasi adalah untuk mengetahui kebutuhan mesin dan penganggarannya. Terus yang kedua untuk memperkirakan kebutuhan akan bahan baku. Terus yang ketiga sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik. Terus yang keempat sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dipakai. Terus yang kelima sebagai alat untuk latihan kerja. Selanjutnya kita menganalisis tiap-tiap komponen. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis tiap-tiap komponen atau assembly dari total produk dengan lebih terperinci.
Adapun analisis untuk peta proses dibatasi hanya untuk operasi dan inspeksi. Informasi-informasi yang diperlukan dapat diperoleh melalui flow process chart atau peta aliran proses. Peta aliran proses itu merupakan suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama proses berlangsung. Kegunaan peta aliran proses dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui aliran bahan mulai masuk proses sampai aktivitas berakhir. Terus yang kedua, untuk mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan selama proses berlangsung. Terus yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan perbaikan proses atau metode kerja. Terus yang keempat, memberikan informasi masalah waktu penyelesaian suatu proses. Untuk mengetahui gambar dari arah aliran secara detail dapat ditunjukkan dengan flow diagram atau diagram alir. Nah, di sini diagram alir itu merupakan suatu gambaran menurut skala dari susunan lantai dan gedung yang menunjukkan lokasi dari semua aktivitas yang terjadi selama peta aliran proses. Terus yang kedua, tujuan dari diagram alir adalah untuk memperjelas peta aliran proses melalui penggambaran denah dan untuk melakukan perbaikan tata letak tempat kerja. Masuk ke materi yang keempat, yaitu pengukuran kerja. Pengukuran kerja adalah pengukuran waktu atau time study. Pengukuran kerja adalah pengukuran waktu standar atau waktu baku. Pengertian umum pengukuran kerja adalah suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seseorang operator atau yang memiliki skill rata-rata dan terlatih dalam melaksanakan kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo kerja yang normal atau waktu standar dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis lainnya. Menurut Bernes, waktu standar dapat digunakan untuk yang pertama untuk penentuan jadwal dan perencanaan kerja, terus yang kedua penentuan biaya standar dan sebagai alat bantu dalam mempersiapkan anggaran. Terus yang ketiga estimasi biaya produk sebelum memproses produk. Yang keempat penentuan efektivitas mesin. Terus yang kelima penentuan waktu standar yang digunakan sebagai dasar untuk upah intensif tenaga kerja langsung. Terus yang keenam penentuan waktu standar yang digunakan sebagai dasar untuk upah tenaga kerja tidak langsung. Terus yang terakhir ada untuk penentuan waktu standar yang digunakan sebagai dasar untuk pengawasan biaya tenaga kerja. Proses pengukuran waktu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu pengukuran waktu secara langsung dan pengukuran waktu secara tidak langsung. Pengukuran waktu secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan data waktu baku dan dengan menggunakan data waktu gerakan seperti yang pertama the work factor system, terus yang kedua method time measurement, terus yang ketiga basic motion time study, terus yang keempat Maynard operation sequence teknik dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan pengukuran adalah yang pertama penetapan tujuan pengukuran, melakukan penelitian pendahuluan, terus memilih operator dan melatih operator. Untuk mengetahui beberapa kali pengukuran harus dilakukan diperlukan beberapa tahap pengukuran pendahuluan. Tahap pengukuran pendahuluan yang digunakan adalah uji keseragaman data. Apabila ada data yang tidak seragam atau di roll control, maka data tersebut dibuang.
Terus tahap berikutnya adalah uji kecukupan data. Apabila dalam kecukupan data ternyata belum mencukupi, perlu dilakukan pengukuran waktu lagi untuk menambah data. Terus langkah selanjutnya adalah menentukan waktu normal dengan memberi penyesuaian terhadap waktu siklus. Untuk menghasilkan waktu baku atau waktu standar diperlukan adanya faktor kelonggaran. Terus kita masuk ke pengujian data. Kegiatan pengujian dimulai dari analisis atas konsistensi kerja operator dengan analisis atas jumlah data yang seharusnya dikumpulkan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul berasal dari sistem yang sama, maka dilakukan pengujian terhadap keseragaman data. Adapun rumus yang digunakan dalam pengujian keseragaman data adalah sebagai berikut. UCL sama dengan X ditambah KO, atau bisa UCL sama dengan X dikurangi KO. O sama dengan akar sigma kurung X dikurangi X pangkat 2 dibagi N dikurangi 1, dimana UCL itu upper control limit atau batas kontrol atas, terus LCL itu lower control limit atau batas kontrol bawah, X itu nilai rata-rata, dan O itu standar deviasi, dan K itu tingkat keyakinan. Semua data masuk dalam range antara UCL dan LCL, maka data dikatakan seragam. Tingkat ketelitian menunjukkan penyimpangan maksimum hasil pengukuran dari waktu penyelesaian sebenarnya. Sedang tingkat keyakinan menunjukkan besarnya keyakinan pengukur akan ketelitian data waktu yang telah diamati dan dikumpulkan. Pengaruh tingkat ketelitian dan keyakinan adalah bahwa semakin tinggi tingkat ketelitian dan semakin besar tingkat keyakinan, semakin banyak pengukuran yang diperlukan. Tes kecukupan data dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. N sama dengan kurung K per S dikali akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dibagi sigma X, dimana K itu tingkat keyakinan, S itu derajat ketelitian, N itu jumlah data pengamatan, dan N aksen itu jumlah data reoritis. Jika N aksen lebih kecil daripada N, maka dianggap cukup. Jika N aksen lebih besar daripada N, data tidak cukup, perlu dilakukan pengamatan tambahan. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu penyesuaian dan kelonggaran. Pemberian penyesuaian dapat dilakukan dengan mengalihkan waktu siklus rata-rata dengan faktor penyesuaian atau Pi. 3 kondisi faktor penyesuaian yaitu operator dalam kondisi normal atau Pi sama dengan L, operator di atas normal. Itu Pi lebih besar dari L. Kondisi ini jika operator dalam bekerja dinilai terlalu cepat, dan operator dalam kondisi di bawah normal itu Pi kurang dari 0. Kondisi ini operator dinilai terlalu lambat. Masuk ke metode untuk menentukan penyesuaian, antara lain yang pertama ada the Westinghouse system, atau sistem ini merupakan sistem yang cukup lama dan sering digunakan
Dalam sistem rating ini dikembangkan oleh Westinghouse Electric Corporation dengan mempertimbangkan 4 faktor antara lain keterampilan, usaha, kondisi, dan konsistensi. Terus yang kedua ada synthetic rating atau rating ini dikembangkan oleh Morrow. Synthetic rating mengevaluasi kecepatan operator dari nilai waktu gerakan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Terus yang ketiga ada speed rating atau performance rating. Sistem ini mengevaluasi performansi dengan mempertimbangkan tingkat keterampilan per satuan waktu saja. Terus ada objective rating. Ini metode ini dikembangkan oleh Munder dan Denner. Metode ini tidak hanya menentukan kecepatan aktivitas, tetapi juga timbangkan tingkat kesulitan pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerumitan kerja adalah jumlah anggota badan yang digunakan, pedal kaki, penggunaan kedua tangan, koordinasi mata dengan tangan, dan penanganan dan bobot. Kelonggaran pada dasarnya adalah suatu faktor koreksi yang harus diberikan kepada waktu kerja operator karena dalam pekerjaannya operator seringkali terganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan namun bersifat alamiah. Secara umum kelonggaran dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama kelonggaran kebutuhan. Yang pertama ada kelonggaran kebutuhan pribadi, biasanya bersifat alamiah dan manusiawi, seperti misalnya minuman untuk menghilangkan rasa haus, pergi ke kamar kecil, bercakap-cakap dengan sesama rekan kerja, dan kebutuhan pribadi lainnya. Terus yang kedua kelonggaran untuk menghilangkan kelelahan yang berlangsung terus-menerus tanpa diimbangi dengan istirahat yang cukup akan berakibat menurunnya hasil produksi baik jumlah maupun kualitas. Terus yang ketiga kelonggaran yang ketiga itu diberikan jika terjadi hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan, seperti misalnya menerima perintah kerja dari atasan, listrik padam, peralatan rusak, atau menerima telepon dan sebagainya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu waktu baku. Adanya penyesuaian dan kelonggaran ini, maka untuk menghitung waktu baku dapat menggunakan formula sebagai berikut, yaitu WB sama dengan kurung V siklus dikali RF dikali 100 per 100 dikurangi AL. Ini dimana WB itu waktu baku, RF itu performance rating, terus AL itu allowance atau kelonggaran. Penentuan waktu baku dengan cara sampling adalah melakukan pengamatan dengan mengamati apakah tenaga kerja dalam kondisi bekerja atau dalam kondisi menganggur. Pengamatan tidak dilakukan secara terus-menerus, melainkan hanya sesaat-sesaat pada waktu-waktu yang ditentukan secara random. Misalnya kunjungan dilakukan sebanyak 100 kali dengan waktu pengamatan secara acak dan 90 kali pengamatan tenaga kerja dalam kondisi sibuk atau bekerja. Maka presentase tenaga kerja dalam kondisi sibuk adalah 90 per 100 atau 0,9. Tenaga kerja dalam kondisi ideal atau menganggur adalah 10
per 100 sama dengan 0,1. Rumus yang digunakan untuk sampling kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kecukupan data, ini rumusnya SP dikurangi K dikali akar Pi dikali 1 dikurangi Pi per N, atau bisa juga N sama dengan K pangkat 2 dikali Pi dikali 1 dikurangi Pi dibagi SP pangkat 2, dimana S itu sendiri derajat ketelitian, P itu presentasi sibuk atau produktif, terus K itu tingkat keyakinan, dan N itu ukuran sampel. Adapun rumus yang kedua untuk keseragaman data batas kontrol atau P, itu UCL sama dengan P ditambah K dikali akar P dikali 1 dikurangi P sama per N. Terus yang kedua LCL sama dengan P dikurangi K dikali akar P 1 dikurangi P per N, dimana UCL upper control limit atau batas kontrol atas, LCL itu lower control limit atau batas kontrol bawah, terus P itu presentase sibuk atau ideal, terus yang K itu tingkat keyakinan. Untuk rumus waktu baku itu ada waktu baku sama dengan waktu normal dikali dengan 100 per 100 dikurangi kelonggaran. Untuk waktu normal itu rumusnya yaitu normal sama dengan total waktu dikali presentase kelonggaran dibagi jumlah produk. Sekian video dari saya. Selamat menonton dan terima kasih.